Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Widya Praja Umaran, Bapak Dr. Eko Sutanto. Yang kami hormati Bapak Gubernur SMK Widya Praja Umaran. Yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku peserta MPLS SMK Widya Praja Umaran. Selamat datang di MPLS hari ketiga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Tegar di Tengah Keprihatinan Menjadi Teladan Meraju Sukses di Masa Depan. Sebelum acara mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari Rabu 14 Juli 2021. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Materi pengenalan tata tertib, organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Video kegiatan kompetensi pelatihan. 5. Sosialisasi pengisian form dapodik. 6. Kuis. Dan terakhir penutupan MPLS oleh kepala sekolah. Memasuki acara yang pertama, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta MPLS kami mohon untuk berdiri. Peserta dimohon bertemu. Sebelum kita memasuki acara, kami ingatkan untuk selalu kamera dan mematuhi tata tertib MPLS. Silakan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di link Zoom dan juga di grup WA supaya wali kelas tahu keikutsertaan kalian dalam mengikuti MPLS. Acara selanjutnya, materi tata tertib organisasi sekolah dan kegiatan ekskul oleh beliau Ibu Endang Wahyuningsih SPDIK. Tapi sebelumnya, marilah kita saksikan video.
kegiatan kesiswaan di SMK Medan Praja Ungaran. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, marilah kita sambut Bu Endang selaku kuota kesiswaan untuk menyampaikan materi. Monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, calon siswa siswi dari SMK Praja Ungaran. Pertama-tama, hasil dan pimpinnya kita selalu mengajarkan khusus kegiatan sebagai utama. Atas limpahan materi dokumen serta hidayahnya, kita selalu diberi kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan tugas dan kegiatan kita dengan baik. Anak-anak sekalian, kami ucapkan selamat datang bergabung di SMK Praja Ungaran. Tahun pelajaran 2021-2022. Kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan kalian untuk menimba ilmu di SMK Praja Ungaran selama kurang lebih 3 tahun. Tentunya dengan harapan semoga pelajaran yang kalian peroleh dari Bapak Ibu Guru akan sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Anak-anak sekalian, kegiatan calon siswa baru yang utama adalah kegiatan masa pengenalan dengan sekolah yang untuk tahun 2021-2022 dilakukan dengan secara daring, mengingat masih dalam masa pandemi dan dalam masa PPKM. Mudah-mudahan hal ini tetap akan membuat kalian semangat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang kesiswaan yang nantinya akan berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa, walaupun di sana di sekolah kita juga ada Bapak Ibu Guru BP yang akan membantu apabila siswa mengalami masalah. Nah, sekalian, kesiswaan berkaitan erat dengan siswa, yang mana siswa ini nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran yang dihimpun dalam wadah yang dinamakan proses atau organisasi siswa intrasekolah. Untuk lebih jelasnya akan kami tanyakan kegiatan-kegiatan persiswaan. Kita lihat di PPT yang akan ditayangkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Praja Ungaran tahun 2021-2022 dengan tema agar di tengah keprihatinan menjadi teladan merajut sukses di masa depan. Ini pengurus OSIS tahun 2019-2020. Iman kita juga ditingkatkan, insya Allah apa yang akan kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Sehingga di sana saya mempunyai moto hidup sinau sama bertekan yang tekun mesti tepat. Karena tujuan kegiatan kesiswaan yang utama yaitu mengembangkan seluruh potensi siswa secara maksimal, baik potensi akademik maupun non akademik. Artinya gini, di SMK Praja itu diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan-kegiatan tersebut akan mengembangkan bakat kalian yang suatu saat nanti akan dilombakan. Dan di sana nanti kalian akan bisa mengukur kemampuan kalian. Ternyata saya berprestasi
melingkup program kesiswaan. Yang pertama, program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Dan yang kedua, program pembinaan ekstrakurikuler. Yang ketiga, program unggulan akademik dan non-akademik. Sekarang kita pada pertama, program pembinaan kesiswaan atau OSIS. OSIS yaitu organisasi siswa unggulan sekolah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sekarang kita bahas lebih lanjut keanggotaan OSIS SMK Jatah Barat. Yang pertama, bahwa seluruh siswa SMK Jatah baik itu kelas 10, 11, dan 12 merupakan anggota OSIS SMK Jatah Barat. Dan yang kedua, pengurus OSIS terdiri dari perwakilan masing-masing pengurus kelas 10 dan 11. Yang kelas 12 tidak kita libatkan karena kelas 12 itu banyak sekali kegiatan untuk persiapan ujian, sehingga untuk kepengurusan OSIS itu diambilkan dari perwakilan kelas 10 dan 11. Alhamdulillah banyak sekali yang berminat. Sementara kepengurusan OSIS itu ada aturannya untuk mempermudah kenapa sekian siswa yang mendaftar itu akan kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah terseleksi, untuk selanjutnya untuk memantapkan kepengurusan OSIS, maka akan diadakan latihan dasar kepemimpinan. Yang mana di ADK itu akan diadakan materi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana kita bekerja sama dengan teman, bagaimana kita memecahkan permasalahan. Sehingga MTK ini alhamdulillah jalan dengan baik, dan dengan MTK ini kepengurusan OSIS di SMK Jatah betul-betul solid. Kemudian setelah diadakan MTK, barulah kita mengadakan pemilihan ketua OSIS. Yang mana sebelum kita melaksanakan ketua OSIS akan dilaksanakan seleksi terlebih dahulu calon-calon wakil ketua dan wakilnya. Yang mana di dalam pemilihan ketua OSIS ini kita laksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, di mana pemilihan ketua OSIS ini sebagai penerapan mata pelajaran PPKN yaitu demokrasi. Alhamdulillah setiap tahun pada saat kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan calonnya, kita dibantu oleh KPU Kabupaten Semarang, mulai dari pembekalan, kemudian logistiknya, kemudian bagaimana cara pelaksanaan. Sekarang program pembinaan kesiswaan. Banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di sekolah, ya, nanti di slide selanjutnya ada. Ini yang wajib yaitu pramuka. Kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12 karena di rapat itu akan muncul nilai kepramukaan. Dan yang kedua, ekstra paskibra, kemudian ada juga ekstra palang merah remaja. Ya, kemudian sekarang unsur bidang olahraga, pencak silat, kemudian yang kedua adalah bola voli, kemudian futsal. Kemudian program unggulan akademik dan non-akademik, jadi modeling dan English class. Modeling ini merupakan ekstra dari jurusan tata busana, namun pesertanya dari semua jurusan. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi mereka, kita pun juga mengundang guru
Mawida. Kemudian sudah hanya Bu Mawida. Kemudian semua guru yang melakukan pelajaran dasar. Kemudian kegiatan yang lain, kegiatan kesiswaan yang telah dilaksanakan. Ini kegiatan PPLS. Kegiatan PPLS sebelum ada pandemi ini alhamdulillah sangat meriah sekali di SMK Semarang. Salah satunya di sana ada yang pertama yaitu pembekalan kerohanian. Kemudian di sampingnya adalah kepemimpinan yang bekerjasama dengan Koramil Semarang. Sekarang peringatan yang kedua selanjutnya itu peringatan dari besar nasional, kita ambil contoh peringatan dari olahraga nasional dan peringatan dari Kartini. Kemudian kemarin alhamdulillah karena masih masa pandemi untuk mengisi kegiatan siswa, maka OSIS SMK Bukit Raja mengadakan lomba tok dan pembuatan film pendek. Selanjutnya yaitu peringatan dari besar keagamaan dan bakti sosial. Banyak sekali kegiatan, salah satunya yang di atas adalah peringatan Isra Mi'raj. Kemudian di sana juga diadakan berbagai macam lomba yang ada kegiatannya dengan keagamaan. Kemudian di bawahnya adalah penyembelihan berbagai hutan yang mana dagingnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan di sampingnya yaitu kegiatan bakti sosial. Ini diperuntukkan untuk siswa, kemudian warga sekitar, kemudian warga yang misalkan ada penyakit jalanan yang terdampak karena adanya pandemi. Alhamdulillah SMK Bukit Raja sedikit banyak berbakti untuk mereka yang membutuhkan. Ini tadi saya dapat sampaikan LPK, hanya ini kami tanyakan hanya sepintas saja. Kemudian di sana ada kepanitiaan. Kemudian di sampingnya sebagai rasa syukur karena sudah terpilih calon-calon pengurusan, maka kita sedikit hubungan bersama-sama sebagai rasa syukur kepada masyarakat. Ini siswa baru nanti karena sifatnya wajib untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, maka mereka diwajibkan atau dibutuhkan terlebih dahulu dengan mengadakan kemah untuk mengukuhkan anggota ambalan ratus sima dan gajah. Alhamdulillah ini kita rutin 1 tahun sekali, kita selalu ditunjuk oleh Pemda untuk mengikuti kirab budaya dan karnaval. Kirab budaya ini tidak semua sekolah boleh menampilkan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk. Jadi tunjukkan, alhamdulillah setiap tahun kita ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk
lalu lintas. Kemudian OSIS SMK Widya Praja setiap tahun juga mengadakan SIM bersama. Mengingat siswa-siswi di SMK Widya Praja ini berasal dari berbagai macam daerah dan mereka hampir 90% mengendarai sepeda motor, sehingga untuk memfasilitasi maka OSIS SMK Widya Praja selalu membantu pengadaan SIM bagi siswa-siswinya yang sudah lulus 9 tahun ke atas. Kita fasilitasi, nanti kita ajukan ke Polres Semarang. Kemudian yang ketiga yaitu Puskesmas Semarang 2, dan hal ini adalah Puskesmas Semarang. Ini kita minta untuk membantu kesehatan siswa setiap tahun dengan rutin mengadakan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pemberian tablet tanda badan. Yang mana seringkali ditemukan ternyata khususnya siswa putri banyak sekali ada anak-anak yang ternyata berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai. Kemudian jalannya ada juga yang kurang, sehingga dengan adanya pemeriksaan berat badan dan tinggi badan dan penambahan tablet tambah darah dapat diketahui lebih awal apabila siswa dan siswi di SMK Widya Praja ada yang mengalami masalah di kesehatan. Demikian materi dari kesiswaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kami kembalikan ke Bu Monika. Terima kasih kepada Ibu Endang Wahyuningsih yang telah bersedia memberikan penjelasan tentang kegiatan kesiswaan, OSIS, dan ekstrakurikuler di sekolah kita ketinggian. Ya. Untuk sebenarnya kegiatan OSIS itu banyak sekali ya, Bu Indah, ya. Tapi ada beberapa yang belum kita masukkan ke slide, karena keterbatasan waktu dan juga nanti terlalu lama ya. Jadi kalau kalian pengen, silahkan nanti kepoin. Kan kita tadi ada lomba vlog dan film pendek itu. Nah, kalau kalian kepo hasilnya kayak gimana sih karya Widya Praja, SMK Widya Praja itu karyanya gimana? Bisa dicek di YouTube kita SMK Widya Praja Ungaran. Ya, sudah kita upload. Terus kemarin juga waktu hari Kartini ada lomba TikTok ya Bu Ida. Yang suka TikTok kemarin kita ada lombanya dan hasilnya bisa dilihat di YouTube sekolah kita. Kemudian sekolah kita juga sering mengikuti kejuaraan ya Bu Ida, ya. Dan alhamdulillah untuk setiap kejuaraan kita lomba. Setiap lomba kita membawa pulang piala ya. Dan juga mungkin nanti yang minat gabung di OSIS dan juga minat belajar berorganisasi, kita sangat siap untuk menerima kalian ya untuk menjadi pengurus OSIS selanjutnya. Gitu. Untuk kuis ya, seperti hari-hari kemarin. Dari kemarin kan kita terus nih yang nanya. Nah, bagaimana mumpung di sini ada Bu Endang ya? Mungkin ada yang gantian mau tanya ke kita ya. Pasti kan kepo, wah kegiatannya di sini ada nggak Bu? Atau mungkin kalau misalnya ada acara ini bisa nggak ya Bu kita wujudkan di SMK Widya Praja ya? Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Karena dari kemarin kita terus yang nanya, kita pengen dari kalian satu orang ya bertanya ya. Monggo silahkan dimanfaatkan fitur raise hand seperti kemarin, akan kita pilih satu pemenang yang nanti akan mendapat hadiah menarik dari kami. Akan dipilih operator. Dan jangan lupa untuk on kamera ya, karena kita syarat untuk menjawab pertanyaan dari kita adalah on kamera. Apakah sudah ada yang bergabung? Pak? Belum, masih malu-malu ini ya. Silakan yang ingin mengetahui bagaimana OSIS di SMK Widya Praja, kegiatannya bagaimana, kemudian ide kalian silakan kalian tuangkan. Bu Endang, misalkan saya besok pengen seperti ini, boleh enggak? Silakan kami tampung. Itu ada satu penanya Bu.
dari Artika ya? Mbak Artika Dewi. Silakan Assalamualaikum. dengan pertanyaannya. Assalamualaikum, Bu. Halo, Assalamualaikum. Mbak Artika Dewi, kameranya on, terus mikrofonnya juga on ya Mbak Artika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya Mbak Artika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, kalau yang OSIS itu ada kayak LDK nggak, Bu? Bisa diulangi pertanyaannya? Kalau ikut OSIS ada kayak pembimbingan LDK apa nggak, Bu? Kayak kemah terus kayak diuji gitu loh, Bu, kayak LDK. Ya, jadi seperti dalam tayangan tadi, kenapa kita mengadakan LDK? LDK ini kita laksanakan untuk membentuk karakter pengurus OSIS. Karena mereka itu nanti OSIS itu, pengurus OSIS itu menjadi ujung tombak pelaksanaan OSIS, kegiatan OSIS di SMK Setiap Pelajar. Sehingga kalau pengurusnya dia tidak solid, dia tidak punya rasa kepemimpinan, tidak punya rasa kesetia kawanan, maka nanti OSIS tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan LDK itu nanti salah satunya materinya adalah terlebih dahulu kita kumpulkan, kemudian kita berikan materi, kemudian dari materi-materi itu nanti dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah. Dari sana nanti akan muncul anak ini bisa memecahkan masalah secara demokrasi atau egonya bagaimana itu nanti akan muncul. Kemudian LDK itu dilaksanakan di sekolah, oke, mulai dari siang sampai pagi di hari berikutnya. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang kalian nginep di sekolah, tetapi tidak mendirikan tenda. Mengapa? Karena ini kan hanya diikuti kurang lebih sekitar 50 siswa, sehingga lebih efektif kalau kita ada di kelas dengan dibagi-bagi mana yang siswa putri, siswa putra, kemudian panitia, kemudian pelatih dan sebagainya sudah kita siapkan secara maksimal. Dengan adanya LDK, alhamdulillah OSIS SMK Setiap Pelajar bisa berjalan dengan solid, rasa kekeluargaan yang luar biasa, rasa kepedulian yang luar biasa. Itu Mbak Tika? Iya, Bu. Ya, bisa ikut ya, bisa ikut OSIS ya. Iya, Bu. Soalnya juga tanya itu juga mau ikut OSIS. Ya, Oh ya, kami data dulu ya. semoga Iya. tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Artika. Mbak Artika jurusan apa ya Mbak Artika ya? Apa, Bu? Oke. Ya. Mungkin ada penanya kedua ya Bu ya? Ya. Itu sudah ada penanya dari Tria Octavia Ona. Mbak Tria ya? Oke, silakan Mbak Tria. Dengan pertanyaannya bisa disampaikan kepada Bu Endang. Mbak Tria tadi resen ya tadi ya Mbak Tria. Tadi angkat tangan dulu, kok sekarang ghosting ini. Kok hilang ya Mbak Tria ya? Mana Mbak Tria? Iya. Dengan pertanyaannya. Silakan kameranya di-on-kan. Dan mikrofonnya juga ya, supaya kita yang di studio bisa mendengar suara dari Mbak Tria. Halo Mbak Tria. Sambil menunggu Mbak Tria, kembali lagi saya ingatkan untuk selalu mengisi daftar hadir di Zoom, di link Zoom yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, silakan mengisi daftar hadirnya biar kita tahu keikutsertaan kelas 10 dalam mengikuti MPLS. Gimana Mbak Tria, jadi tanya nggak ini? Ayo Tria, ditunggu pertanyaannya. Oke. Gimana Pak operator, bisa nggak ini Mbak Tria? Bisa join nggak ini? Mungkin ada kendala sinyal ya mungkin ya?
Kita hitung sampai 3 aja gimana? Iya. Siapa tahu nanti nggak lama sih ada yang lainnya yang bertanya. Oke. Next ya. 3, 2, 1. Oke, yang menghosting kita semua, saudara. Sekarang kita ganti peserta yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Manfaatkan fitur raise hand di pojok kanan bawah. Ada titik 3, ada klik more atau lainnya. Ya, terus di situ ada fitur raise hand atau angkat tangan. Terutama yang belum pernah bertanya. Ya. Manfaatkan kesempatan ini biar kalian belajar bertanya, belajar berani seperti itu ya. Ada nggak Pak yang raise hand? Oh belum ada. Kalau belum ada kita tanya aja ya. Pertanyaannya mau berbeda. Kembali tadi. Oke. Pertanyaannya ini sangat gampang. Berikan 5 contoh ekstrakurikuler di SMK Widya Praja Ungaran. Ya. 5 contoh ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Brenda. Ya. Itu sepertinya Mbak Gita Veronica ya. Ada yang resen, Mbak Dinda Aulia juga. Ya, bisa dipilih salah satu. Ada nggak ini yang mau menjawab? Pertanyaan yang itu sekali. Oke, ada dari Doni Setiawan. Ya, silakan Mas Doni. Jurusan apa Mas Doni? MM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Doni. Dengan pertanyaan yang sama, ekskul di sekolah kita apa aja ya Mas Doni ya? OSIS. Ya, terus yang kedua? K. OSIS bukannya Bukan, OSIS itu organisasi, ya, itu organisasinya. Pramuka. Pramuka. PMR. Ya, terus. Pencak silat. Ya. Satu lagi Mas? Bentar Bu. Bentar, apa kita dulu. Jadi sudah melatih kamu untuk berpartisipasi dengan mengharapkan pendapat kamu atau menjawab pertanyaan. Itu satu yang luar biasa. Ya, satu lagi Mas. Bentar Bu. Yang ada kaitannya dengan upacara. Mikir dulu Bu, bentar Bu. Oh iya. Ya. Dengan olahraga. Ya, ada. Yang ada kaitannya dengan seni. Kaitannya dengan akademik tadi ya, yang saya ampu itu tadi apa yang ada. Kalau pengen bisa bahasa Inggris atau biar nggak diejek nggak bisa bahasa Inggris, itu kira-kira kamu itu kayak apa? Bahasa Inggris ya Bu. Nanti. Iya. Ya oke. Itu aja ya 3 ya berarti ya. Ya itu aja Bu. Ting Bu, mikir Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Artika dan Mas Doni. Hadiahnya nanti akan kita informasikan ulangnya. Tetap dapat hadiah. Jangan khawatir. Oke, Mas Doni, lanjut mengikuti ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang video kegiatan jurusan masing-masing. Tapi sebelumnya kami persilakan Bu Enda untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bu Enda yang sudah memberikan materi dengan penjelasannya. Ya, sesuai jadwal kita akan melihat video dari masing-masing kompetensi keahlian. Ya. Silakan bisa kita lihat video dari masing-masing kompetensi keahlian agar kalian lebih paham dan lebih tahu tentang jurusan yang kalian.
Silakan film yang 7. Ya, demikian tadi video dari masing-masing kompetensi kami. Untuk selanjutnya, kita mau mengingatkan di akhir acara akan kita adakan pentas seni, ya, dengan penampil nanti teman kalian, ya. Kalau yang masih penasaran, nanti jangan lupa untuk mengikuti sampai akhir. Ya. Kemudian acara selanjutnya adalah sosialisasi pengisian dapodik oleh Ibu Farida Aryani. Pada Ibu Farida Aryani kami persilakan.
Saya ingatkan kembali untuk selalu mengisi daftar hadir. Ya, selamat datang Ibu Farida Aryani. Oke. Sebentar ya. Ya, Ibu Farida Aryani akan menjelaskan cara pengisian dapodik. Ini mohon disimak karena berkaitan dengan data diri kalian di dapodik. Ya, monggo, Bu Ida. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak siswa baru kelas 10 SMK Pendidikan Jurusan. Di sini saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Ibu Farida Aryani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara pengisian Google Form yang nanti akan di-share oleh panitia. Setelah saya menjelaskan ini ya, nanti kalian langsung bisa mengisi. Kemudian nanti tolong kalian pada waktu mengisi, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu data kependudukan seperti akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian surat keterangan lulus. Sebaiknya nanti waktu pengisian pun kalian didampingi oleh orang tua, bapak atau ibu. Mengapa? Karena saat ini adalah kondisi pandemi, sekolah tidak bisa mendatangkan kalian untuk mengumpulkan berkas. Jadi harapan saya nanti kalian pada waktu mengisi Google Form, tolong sekali ya, diisi benar-benar valid sesuai dengan data kependudukan yang ada. Ya, karena apa? Nanti salah satunya ya untuk penulisan ijazah. Sekarang tidak berdasarkan dari ijazah SMP, tetapi akte kelahiran. Jadi kalau misalkan kalian nanti pengisian atau penulisan nama sudah salah, nanti akan efeknya di ijazah kalian di SMK. Ya. Untuk selanjutnya tidak usah lama-lama, ini akan saya tampilkan Google Form yang akan kalian isi nanti. Bisa diperbesar, Pak? Ya, itu nanti Google Form yang akan di-share oleh panitia ke kalian ya. Jadi pertama kali itu kalian mengisi nama lengkap. Nama lengkap ini nanti kalian bisa melihat dari akte kelahiran. Samakan, sesuaikan persis apa yang tertulis ada di akte kelahiran. Kemudian lanjut ke jenis kelamin, sama itu juga ada di akte kelahiran, di situ tertulis jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian NISN, NISN bisa kalian lihat dari surat keterangan lulus, atau kalian ingin meyakinkan, kalian bisa membuka link yang ada di situ.
Ya, nanti di situ kalian kalau sudah ada NISN-nya di situ, di SKL tolong dicocokkan apakah NISN itu sudah sesuai dengan data kalian. Ya, kalau memang sudah, langsung aja nanti dituliskan di Google Form. Ya, lanjut, Pak. Untuk NISN ini ada 9 digit atau 10 digit itu, Pak? 10 digit kelihatannya. Ya, lanjut. Kemudian untuk NIK, nomor induk kependudukan ini bisa kalian lihat dari kartu keluarga. Kartu keluarga ya. Kalau misalkan anggota keluarga kalian itu terdiri dari 4, bapak, ibu, 2 anak, kemudian cari yang nama kalian siapa, misalkan tadi Fatahila Sandi, ya di kakak itu tulis, cari Fatahila Sandi, NIK-nya berapa, langsung ditulis di situ ya. Itu ada 16 digit untuk NIK. Kemudian nomor kartu keluarga itu yang di atas ya, yang ada di atas, yang tulisannya besar-besar. Kemudian untuk tempat lahir itu juga bisa kalian dari akte kelahiran. Tolong ya, nanti kalau misalkan di akte kelahiran itu tertulis Kap titik Semarang, ya ditulis Kap titik Semarang. Tetapi kalau Kabupaten Semarang, ya ditulis panjang Kabupaten Semarang. Dan juga perlu diperhatikan, ada Kap titik atau tidak ada ya, itu nanti karena sekarang ini untuk pengisian Dapodi itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara akte kelahiran dan kartu keluarga, nanti minta tolong bapak atau ibu segera diperbaiki. Menyesuaikan akte kelahiran ya, kakak menyesuaikan akte kelahiran. Jangan akte kelahiran menyesuaikan kakak, tetapi kakak menyesuaikan akte kelahiran. Ya. Kemudian untuk tanggal lahir juga sama. Itu dilihat dari akte kelahiran juga. Selanjutnya untuk agama dan kepercayaan kalian bisa memilih salah satu. Kemudian alamat tolong ditulis disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga. Ya, nanti di kartu keluarga itu ada pertama kali sebelah kiri atas itu alamat itu pertama jalan, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tolong sesuaikan dengan kakak, jangan membuat alamat sendiri. Kemudian untuk kode pos juga sama, dilihat dari akte kakak, kartu keluarga di sebelah kanan atas ya, paling bawah. Untuk selanjutnya, untuk mencari lintang dan bujur, ini nanti dari panitia akan di-share YouTube-nya ya, ada di situ nanti. Jadi tidak perlu saya terangkan, nanti kalian bisa mengisi lintang dan bujur
lewat YouTube yang akan di-share oleh panitia. Lanjut Pak Kat. Kemudian untuk tempat tinggal ini bisa kalian pilih. Kalau kalian masih tinggal dengan orang tua, jadi pilih bersama orang tua. Kalau kalian tinggal dengan wali, ya ditulis di situ ketik wali. Kalau kalian di kos atau mungkin asrama atau mungkin panti asuhan, bisa pilih salah satu di situ. Kemudian untuk mode transportasi. Ini kalian karena masih PJJ ya, mungkin di situ nanti berencana aja kalau misalkan sudah tatap muka, kalian nanti mode transportasinya itu nanti akan jalan kaki atau naik kendaraan umum atau diantar atau mau naik sepeda motor sendiri. Silakan pilih sendiri di situ ya. Kemudian anak keberapa itu berdasarkan kakak. Ya, jadi kalau misalkan tadi anggota keluarga itu ada 4, kalian jadi anak yang kedua ya ditulis anak yang kedua. Kemudian jumlah saudara kandung, kalau misalkan kalian itu hanya berdua berarti cukup di situ 1 saja. Ya. Kemudian penerima KPS atau KPH, pilih salah satu kalau memang bapak atau ibu kalian itu memiliki kartu KPS atau PKH, yaitu kemudian salah satu PKH itu bisa dipilih salah satu. Kemudian itu apakah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar? Kalau kalian memang punya, tolong ya ditulis ya. Kalau misalkan tidak ya dipilih tidak. Kemudian alasan layak KIP itu nanti kalian bisa memilih. Kalau misalkan kalian memang tidak punya KIP dan ingin mendaftarkan KIP, kalian bisa memilih dengan alasan yang tertera di situ. Ya. Kemudian telepon rumah itu kalau memang ada ya ditulis, kalau tidak ada ya tidak usah karena di situ ada nomor HP peserta didik. Kemudian nomor HP orang tua nanti juga tolong dituliskan di situ. Kalau misalnya nanti ada masalah dengan kalian dan kemudian guru BP membutuhkan nomor HP orang tua kalian, kita tidak usah susah untuk mencari lagi. Lanjut, untuk email itu adalah email kalian ya, email pribadi kalian sendiri. Kemudian langsung setelah kalian mengisi di lembar Google Form yang pertama, terisi semua dan sudah dinyatakan benar dan valid sesuai dengan data kependudukan, kalian bisa langsung berikutnya atau next. Nah, untuk yang kedua, lembar kedua ini adalah data orang tua kalian. Makanya kalau waktu pengisian minta tolong didampingi oleh orang tua, ya. Di situ tertulis nama ayah kandung. Silakan tulis nama ayah kandung yang tertera di akte kelahiran. Misalkan di akte kelahiran kalian itu tidak tertera nama bapak kandung, tolong tidak usah diisi, ya, tidak usah diisi. Lanjut, Pak. Kemudian untuk NIK ayah, ya, untuk NIK ayah bisa dilihat dari kartu keluarga. Kemudian tahun lahir ayah itu juga sama, ada di kartu keluarga. Pendidikan ayah itu juga sama, ada di kartu keluarga juga. Kemudian pekerjaan ayah itu juga sama, tertera di kartu keluarga juga.
Nah, ini kemudian untuk penghasilan bulanan silahkan nanti tanya ke Bapak ya, karena di sini data Bapak kandung, maka nanti tanyanya ke Bapak. Lanjut, kemudian agama ayah itu juga tertera ya di kartu keluarga juga ada. Nah, untuk ini yang nama ibu kandung sama yang tertera di akte kelahiran juga. Nanti tolong ya untuk penulisan ejaan huruf itu samakan persis dengan yang ada di akte kelahiran. Jangan sampai melenceng dari akte kelahiran ya. Lanjut Pak Tam. Kemudian ibu sama, kita lihat dari kartu keluarga. Tahun lahir juga sama dari kartu keluarga. Pendidikan ibu juga sama, bisa dilihat dari kartu keluarga juga. Kerjaan ibu juga sama, bisa dilihat dari kartu keluarga juga. Penghasilan ibu nanti juga sama, tanya ke ibu ya. Kemudian agama ibu itu juga ada di kartu keluarga. Dan lanjut, setelah data dinyatakan valid oleh kalian sendiri, langsung ke berikutnya. Ya, di sini nanti ada program keahlian. Nah, program keahlian ini sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Ya, kalau misalkan teknik sepeda motor, ya tulis klik sepeda motor. Kalau tatap muka ya klik tatap muka. Kemudian tulis langsung asal sekolah. Nanti untuk penulisan asal sekolah, contoh SMP Negeri 1 Ungaran atau SMP EK 1 Ungaran. Sesuaikan dengan yang ada di SKL ya, yang ada di SKL. Kemudian ini apakah pernah sekolah PAUD? Hormat PAUD ya. Sekolah PAUD itu yang dalam kurung TK, berarti kalian TK ya. Kalau memang pernah sekolah di TK ya ditulis ya. Tapi kalau tidak menginjak di TK ya tidak usah, tentu saja tidak. Lanjut, ini kalau itu PAUD non formal, itu kalau kalian PAUD ya, kelompok bermain seperti kelompok playgroup itu kalau kalian memang pernah playgroup ya ditulis dia, kalau tidak ya tidak usah. Kemudian hobi, monggo nanti hobi kalian apa? Main game. Jangan ya, hobi jangan main game ya. Oh boleh. Ya, lanjut ke cita-cita. Kemudian potensi atau bakat, kemudian bakat kalian apa? Tuliskan di situ. Yaitu tulis nanti ya riwayat kesehatan kalian mempunyai apa, penyakit apa, mau tulis di situ. Kalau tidak ada ya tidak ada. Kemudian jenis alergi yang diderita. Kemudian potensi atau bakat siswa tadi sudah ya, samakan aja dengan yang di atas. Kemudian sifat perilaku yang menonjol. Nanti bisa kalian sendiri tulis di situ. Kemudian sifat perilaku sudah ya tadi. Tidak apa-apa kalau misalkan sensitif ya terus saja sensitif memang tidak apa-apa.
Kemudian untuk sifat perilaku nanti ini bisa dituliskan sudah bekerja sama dengan teman ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Kemudian nanti juga kalian menemukan di Google Form itu tinggi badan. Nanti tolong diukur tinggi badannya berapa. Kemudian berat badan berapa. Kemudian lingkaran kepala juga wajib diisi ya. 58 contoh misalnya 58. Selanjutnya nanti ada juga jarak tempat tinggal kalian ke sekolah. Ya, itu nanti juga tolong diisi misalkan 2 kilo. Saja disebut 2 kilo. Kemudian jarak tempuhnya, waktunya berapa? Misalkan 2 kilo itu ditempuh dengan waktu 30 menit. Saja 30 menit. Kemudian lanjut berikutnya. Data bimbingan dan konseling. Itu nanti ditanyakan bahasa sehari-hari di rumah apa, misalkan bahasa Jawa ya klik bahasa Jawa, kalau kalian di rumah pakai bahasa Inggris ya klik bahasa Inggris saja tidak apa-apa. Kemudian golongan darah kalian bisa memilih nanti di situ ya. Kemudian sejak kapan Anda merencanakan masuk SMK Widya Praja Ungaran? Saya sudah dari sejak SMP atau mungkin sejak SD juga nggak apa-apa. Kemudian, mengapa Anda memilih SMK Widya Praja Ungaran? Misalnya ya nanti alasan kalian memilih sekolah di SMK Widya Praja di Ungaran itu apa? Misalkan dekat dengan rumah. Kemudian sebutkan kendala atau permasalahan belajar yang kamu alami. Nanti tolong diceritakan ya, ini berarti kondisi selama PJJ. Lanjut. Apa rencana Anda setelah lulus dari SMK Widya Praja Ungaran? Mungkin berwirausaha, mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian ada juga sebutkan 3 mata pelajaran yang kalian sukai. Ya, misalkan matematika, bahasa Inggris, akuntansi, atau mungkin tata boga. Silakan kalian nanti bisa menulis di situ ya. Kemudian siapakah yang bisa membantu Anda bila mengalami kesulitan atau masalah? Jadi kalau misalkan kalian di rumah itu mengalami masalah atau mungkin tidak ada pertanyaan tapi tidak bisa menjawab, kalian dengan siapa? Dengan ayah, ibu, atau mungkin teman, atau guru mata pelajaran. Kalau kalian sudah mengisi dari lembar Google Form 1 sampai 4 selesai dan sudah kalian menyatakan valid, sudah benar-benar benar, langsung nanti kalian bisa klik kirim. Ya. Nah, untuk Google Form ini nanti linknya akan di-share oleh wali kelas. Ya, kalian langsung bisa lanjut mengisi. Ya, sekali lagi harapan Ibu data benar-benar sesuai dengan data yang ada di data kependudukan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu saya kembalikan ke rumah. Jadi itu ya sekilas tentang pengisian dapodik oleh Ibu Farida Ariani. Kalau misalnya Bu, saya ngisi, terus tapi sudah terlanjur kirim, terus saya mau ngisi lagi itu kira-kira bisa? Bisa, nggak apa-apa. Nanti itu kan masuk respon dari respon panitia. Nanti kalau ada double, nanti kalian bisa di situ ditulis yang betul gitu ya, misalkan nanti ada salahnya yang di orang tua, nanti tulis yang betul gitu, nanti biar kita oh ini yang benar. Kalau misalkan nanti ganda kan, berarti kalau kalian sudah mengirim satu kali kemudian kirim 2 kali, tulis yang kedua itu ada tulisan yang salah di mana, tulis yang betul. Jadi nanti kita bisa melihat respon oh yang benar yang ini, berarti nanti yang salah itu kita delete gitu ya. Mungkin ada keterangannya ya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, ini ada video tentang mencari koordinat. Nah, silakan diperhatikan karena ini penting untuk mengisi koordinat itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back again with Mr. L di berbagai tutorial. Di video kali ini kita akan sharing dengan teman-teman semua bagaimana cara mencari titik koordinat atau menentukan longitude dan latitude rumah kita. Jadi terkadang di beberapa isian entah PPDB, entah verbal NISN itu kita diharuskan untuk memasukkan titik koordinat. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali teman-teman. Di sini Mr. L akan sampaikan bagaimana cara mencari titik koordinat menggunakan HP. Sebelumnya saya buka dulu HP Mr. L. Nah, yang pertama teman-teman buka aja HP teman-teman, lalu cari fitur Maps atau Google Maps ya. Teman-teman klik aja seperti ini. Setelah itu teman-teman supaya tampilannya itu lebih jelas, lebih real gitu ya, teman-teman bisa klik di akun teman-teman di sebelah kanan atas, akun yang ini ya, klik aja di situ, lalu klik setelan di sini, lalu teman tarik ke bawah, cari mulai maps dalam tampilan satelit. Ini teman-teman aktifkan sehingga nanti yang tampil di HP teman-teman adalah foto real seperti ini. Nah, setelah jelas seperti ini, teman-teman bisa ketikkan alamat teman-teman, misalnya klik Kedung Ringen seperti ini. Ketika teman-teman klik alamat seperti itu, maka otomatis wilayah yang teman-teman cari itu akan terseleksi ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada tanda pink apa merah ya itu. Nah, teman-teman bisa zoom aja, teman-teman cari kira-kira rumah teman-teman itu ada di sebelah mana gitu ya. Setelah teman-teman cari, nah ini bisa teman-teman tandai. Caranya, cara untuk menandainya teman-teman bisa klik aja di situ, ditahan ya teman-teman. Sorry, saya back dulu. Teman-teman klik ditahan seperti ini sampai muncul tanda merah. Oke. Ketika sudah teman-teman klik seperti itu, di atas teman-teman bisa lihat di atas ini akan ada longitude dan latitude teman-teman semua. Oke. Teman-teman bisa lihat di atas ya, ini akan ada tanda seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman copy nih, pilih semua aja, salin. Jadi yang depan sebelum koma ya, sebelum koma yang -7 sampai 8 ini, sebelum koma ini adalah longitude yang depan ya teman-teman, dan yang belakang koma ini adalah latitude. Oke, jadi sangat mudah ya. Jadi yang depan ini adalah longitude, ini yang depan yang sebelum koma, dan yang belakang koma ini adalah latitude. Oke, cukup mudah ya. Jadi caranya sangat gampang sekali, teman-teman tinggal cari aja rumah teman-teman, lalu klik rumah teman-teman, ditahan ya, klik di rumah teman-teman, misalnya yang mana yang mau diseleksi. Oh ini nih rumah saya nih. Nah, klik dan tahan sampai muncul tanda merah seperti itu.
maka longitude dan longitude-nya akan muncul di atas. Teman-teman tahan di atas sini, nah, maka teman-teman bisa seleksi atau bisa pilih di situ. Oke, sangat mudah sekali bagaimana cara mencari longitude dan latitude atau koordinat titik rumah kita menggunakan Google Map. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas tentang mencari koordinat yang akan kalian gunakan dalam waktu pengisian Google Form ya. Untuk lebih jelasnya nanti video dan caranya akan di-share oleh wali kelas di grup masing-masing ya. Oke, selanjutnya ini mohon maaf kepada Mbak Artika ya, setelah saya lihat rekapannya, Mbak Artika itu sudah menjawab pertanyaan 2 kali ya. Jadi seperti kesepakatan di awal, hanya ada 1 kesempatan untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjawab ataupun bertanya pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan kepada Bu Ida berikan pertanyaan. Posisi tanya jawab dulu, oke. Mungkin dari penyampaian barusan ya, dari penyampaian dapodik, ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas atau gimana, itu silahkan ditanyakan dulu. Silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan seperti biasa di pojok kanan bawah. Jika kalian masih ingin masih mengalami kesulitan dalam pengisian dapodik atau masih bingung gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena dapodik ini sangat penting ya, bisa ya, betul sekali. Ya. Jadi data kalian itu sangat mempengaruhi ya, mungkin sudah ada yang tanya? Belum ada pertanyaan? Mungkin sudah paham sekali ya. Ini memang karena dapodik itu sudah sejak dari SD ya, SMP ya, mungkin kalian sudah Familiar. sudah familiar sekali. Tapi mungkin ada yang agak bingung itu tadi nanti untuk pengisian lintang dan ujung ya. Nanti kalian bisa melihat di YouTube tadi. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa langsung chat dengan wali kelas ya. Oke, itu ya. Jadi mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mengalami kesulitan, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Oke, itu ya. Mungkin ada pertanyaan, Bu Ida? Ya, ini karena tadi kalian memang tidak ada yang bertanya, berarti itu menganggap kalian itu sudah paham semua. Satu yang ingin ditanyakan, yang menjadi pertanyaan ya, itu ingin melemparkan satu pertanyaan saja. Dalam pengisian Google Form nanti yang akan di-share oleh panitia, data diambil dari mana? Silakan bagi yang bisa menjawab. Ya, kuis. Ya, ini sudah ada penjawab Mbak Marta Armu. Sudah on cam. Mohon untuk di on cam juga mikrofonnya. Ya, Mbak Marta ya. Halo, cek dulu. Assalamualaikum. Ya, dari jurusan apa Mbak Marta? Nggak kedengeran di studio. Tata Boga. Oke, Tata Boga. Mbak Marta dari Tata Boga, silakan. Dari mana? Kakak dan Dari kakak dan akte. Iya, itu. Mungkin ada satu lagi untuk melihat LIS dari mana?
Surat keterangan lulus. Iya, tepat sekali. Ini tepat ya semuanya udah pakai ya Bu. Untuk mengisi kita membutuhkan kakak, akta kelahiran dan SKL. Oke, kita hubungi. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah, terima kasih. Tunggu saja. Iya. Pertanyaan terakhir ya mungkin ya ini ya. Tadi contoh ekstrakurikuler udah. Oke, pertanyaan yang berhubungan dengan kesiswaan Raja ya. Hubungan dengan itu untuk mencari satu pemenang. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang OSIS? Oke, silakan bagi yang ingin bertanya bisa manfaatkan fitur angkat tangan. Silakan. OSIS itu apa sepengetahuan kalian ya? Silakan. Raise hand untuk mendapatkan hadiah menarik. Ya, ini mohon maaf ya Mbak Artika ya, karena kemarin dari pertama sudah menjawab, jadi kita alihkan ke peserta yang lain. Biar semuanya kebagian ya. Oke, sudah ada yang menjawab belum? Belum ada. Belum ada pertanyaan yang menjawab ya. Oke, nggak usah malu-malu ya. Belum ada yang menjawab lagi? Oke, karena belum ada, kami persilahkan Bu Farida Aryani untuk kembali ke tempat. Terima kasih sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Terima kasih Mbak Ida. Kemudian kami mohon kepada Ibu Tri Juliani, SPD, untuk memberikan informasi kepada kami semua. Selamat datang kembali Tri, silakan dengan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini hari terakhir, kalian akan memperoleh informasi dari sekolah tentang wali kelas. Ya. Kalau kemarin masih satu grup untuk satu jurusan, setelah MPLS ini selesai, akan terbentuk grup kelas masing-masing. Jadi nanti yang satu jurusan mungkin ada yang dipecah menjadi 2 kelas, atau ada juga yang tetap di kelasnya masing-masing. Ya, untuk nama-nama siswa di kelas masing-masing nanti akan dimasukkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi mungkin untuk sementara hari ini siapa atau anak-anak yang jumlahnya lebih dari 36 itu nanti akan kami pecah. Jadi nanti informasi kamu masuk di kelas apa itu nanti dari wali kelas. Ya. Sekarang dengarkan baik-baik untuk nama Bapak ataupun Ibu wali kelas untuk masing-masing jurusan. Saya mulai dari jurusan OTKP. Nanti ada 2 kelas. Yang pertama 10 OTKP 1. Wali kelasnya Dr. Andes Nurdin Jadi. Silakan anak-anak yang kelas 10 OTKP bisa mencatat. 10 OTKP 1 Bapak Dr. Andes Nurdin Jadi. Kemudian kelas 10 OTKP 2 wali kelasnya Ibu Husnul Khotimah SPD. Jadi nanti kelas 10 OTKP ada 2 kelas. Kemudian selanjutnya kelas 10 akuntansi ini hanya 1 kelas. Walinya adalah Ibu Endang Wahyuningsi SPD EK. Kemudian jurusan yang lain tata busana juga ada 2 kelas.
Kelas 10 TB1, wali kelasnya Ibu Septi Chandra Seksionatal SPD. Kemudian kelas 10 TB2, wali kelasnya Ibu Emi Priastuti SPD. Selanjutnya, kelas 10 Kakak Muda, hanya satu kelas, Ibu Yeni Anggraini SPD. Selanjutnya, untuk TBSM, hanya satu kelas, 10 TBSM, wali kelasnya adalah Bapak Holilur Rohman SPD. Kemudian, yang terakhir, kelas 10 multimedia, wali kelasnya adalah Ibu Fajariana Arum Hijriani, SPD. Demikian anak-anakku untuk daftar wali kelas. Nanti kalian tunggu saja, Bapak Ibu wali kelas akan membentuk grup kelas masing-masing dan kalian akan masuk ke dalam grup tersebut. Terima kasih. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni yang telah menyampaikan informasi kepada peserta PLS kesempatan hari ini. Kami persilakan Putri untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Acara selanjutnya, sebelum acara ini ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah, kita akan melihat penampilan dari teman kalian. Ya, akan ada 3 penampil pada pagi hari ini. Ya. Yang sudah siap untuk menunjukkan bakatnya pada acara MPLS SMK Widya Praja, ya, walaupun kita MPLS itu secara daring, tapi kita adakan pensil, kita akan mengobati sedikit masyarakat kalian tentang pensil. Ya. Oke, penampil pertama adalah Laila Al-Jamil dari kelas 10 KKL. Ya, ini dia Mbak Laila ya dengan penampilannya. Sudah siap ya Mbak Laila ya? Semoga Bu Bima bisa membantu. Bentar, Bu. Panggilan Pak Adang. Oh, yang siapa Mbak Laila? Bentar. Ini apa? Ya, mau menyanyi. Oke, lagunya apa? Relax saja ya. Pertama-tama memang bukan, tapi nanti lama-lama. Ya apa sekalian kita mau cari bakat nyanyi di SMK Widya Praja siapa ya? Suaranya jelek, nggak apa-apa toh, Bu. Oh nggak apa-apa. Bentar, Bu. Nanti yang bisa nyanyi ya bisa ikut menyanyi ya. Walaupun nanti di mute suara kalian. Gak apa-apa, dari rumah ikut nyanyi. Aku duduk nanti. Oke, coba gunung loh. Kita. Oke, sambil siap-siap ya nanti peserta yang lain kita punya unit. Kok salah. Nah, saya belum, Bu. Belum.
Airku Indonesia, negeri elok amatku. Lagunya ini judulnya Tanah Airku. Rayuan Pulau Kelapa. Oh, Rayuan Aku misen. Nah, pinter weh. Gini. Sing karaoke dong. Oke, gimana? Sudah siap? Udah. Ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala melambai-lambai Nur berbisik-bisik Raja Klana memuja pulau dan indah permai tanah airku Indonesia. Udah, Bu. Terima kasih. Ya, walaupun tadi ada cengengesan ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita juga akan ada sedikit bingkisan menarik ya untuk Mbak Laili ya. Oke, selanjutnya kita ada Mbak Gina Trie Anaya dari kelas 10 akuntansi. Ya. Ya, Bu. Mbak Gina Trie ya. Gina Trie. Harus Gina Trie ya. Oke, silakan Mbak Gina dengan suara emasnya. Nyanyi lagi apa? Mau lagu Cinta Terbaik, Ibu. Oke, cinta terbaik yang mana? Oke, silakan, the floor is yours.
Ya, besok bisa ikut padus ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Sina yang telah memberikan penampilan terbaik ya, siswa terbaik. Oke, nanti juga akan kita berikan hadiah ya. Oke, selanjutnya kita lagu-lagu ya Bu ya. Dan 3 ya, masih ada 1 ya. Oke, dari penampilan terakhir dari Mbak Junita kelas 10 Tata Boga. Silakan Mbak Junita. Ya, Mbak Junita apakah bisa bergabung dengan kami? Mbak Junita Amelia Putri dari kelas 10 Tata Boga. Halo, Mbak Junita. Oke, karena masih belum dapat bergabung dengan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu Bu Melita ingin membacakan rekap ya anak-anak yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panitia ya. Dari hari pertama kita ada Mas Haikal kelas 10 TPSR, Mbak Dita Purwanti dari 10 Tata Boga, dan Mbak Artika dari 10 OTKP. Ya. Untuk hari kedua, kami ucapkan selamat kepada Mbak Gita dari kelas 10 AKL, Mbak Mei dari 10 OTKP, dan Mas Bayu dari kelas 10 TPSR. Ya, untuk hari terakhir kita ada 2 pemenang, yaitu Mas Doni dari kelas 10 MM dan Mbak Marta dari 10 juga. Ya, itu tadi rincian peserta yang akan kami beri hadiah karena sudah ikut berpartisipasi dalam acara MLS. Selanjutnya yaitu acara penutup. Kami mohon kepada beliau Bapak Dr. Andes Eko Sutanto untuk menutup acara pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, yang telah mengantarkan anak-anak kami mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari, sekali lagi yang saya hormati. Kemudian juga anak-anakku semua peserta MPLS SMK Widya Praja Ungaran tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Masih semangat para anak?
Mudah-mudahan semuanya semangat. Jadi setelah 3 hari mengikuti kegiatan MPLS, mudah-mudahan tetap semangat untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti kegiatan sekolah yang insya Allah kegiatan sekolah akan dimulai besok pagi, itu dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang karena situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk tatap muka di sekolah, maka kegiatan pembelajaran nanti dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Jadi dilakukan secara daring. Insya Allah anak-anak kami sudah familiar karena di kelas 9 kemarin kalian juga sudah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, 3 hari ini waktu yang pendek, tapi saya yakin waktu 3 hari ini kalian mendapatkan sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat untuk memulai belajar di SMK Widya Praja Ungaran. Karena dalam waktu 3 hari itu kalian diperkenalkan paling tidak lingkungan sekolah walaupun secara daring. Paling tidak kalian semua sudah bisa merasakan, mengira-ira, oh kegiatan sekolah kami seperti ini. Kalau saya mengambil jurusan ini, oh kegiatannya seperti ini, dan sebagainya. Jadi paling tidak anak-anak sudah mendapatkan gambaran. Dengan gambaran itu diharapkan nanti kalian bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan lancar dan akhirnya kalian semua mendapatkan prestasi yang terbaik. Beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak. Kami beserta seluruh Bapak Ibu guru akan berusaha semaksimal mungkin mengantarkan kalian semua untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan jurusannya di SMK Widya Praja Ungaran. Dari ilmu itu kita berharap nanti bisa menjadi modal kalian setelah kalian lulus. Oleh sebab itu, saya berharap pada anak-anak semua untuk bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ingat, yang pertama, bahwa orang tua kalian juga telah ikut berjuang untuk mengantarkan kalian bisa sekolah di SMK Widya Praja Ungaran ini, itu dengan mencarikan biaya untuk mendukung kegiatan belajar kalian di SMK Widya Praja Ungaran, sehingga upaya dari orang tua kalian itu harus kalian imbangi dengan banyak belajar, nanti banyak berlatih, sehingga semuanya bisa berprestasi. Orang tua kalian tidak menginginkan imbalan secara materi, tapi orang tua kalian akan merasa bangga pada saat kalian di dalam mengikuti belajar di SMK Widya Praja Ungaran ini bisa berprestasi. Oleh sebab itu, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kami sekolah menyediakan fasilitas terutama untuk kegiatan praktek masing-masing jurusan, dan fasilitas yang kita sediakan ini merupakan fasilitas yang kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Fasilitas ini nanti kalian gunakan semua untuk belajar, hanya untuk bisa belajar praktek yang sesungguhnya. Sekali lagi, nanti kita menunggu waktu kalau sudah memungkinkan. Saat ini kondisinya masih PPKM darurat.
kegiatan kita dibatasi, termasuk kegiatan sekolah. Untuk kegiatan pembelajaran itu juga dibatasi. Oleh sebab itu, maka beberapa hal yang perlu saya ingatkan, agar anak-anak semua selalu disiplin menetapi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, selalu pakai masker dimanapun. Kemudian selalu cuci tangan, baik dengan air yang mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Kemudian juga menjaga jarak, tidak berkerumun. Kemudian juga mengurangi kegiatan aktivitas dan sebagainya. Jadi protokol ini mari kita patuhi, karena tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa terselamatkan, terhindar dari bahaya penyebaran COVID-19. Penularan saat ini sangat luar biasa. Termasuk banyak juga yang akhirnya tidak terobati. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya mengajak kepada anak-anak semua untuk selalu tertib dan disiplin mematuhi protokol kesehatan agar kita terselamatkan dari wabah pandemi COVID-19. Kemudian juga agar imunnya itu dijaga. Jadi kekuatan tubuh untuk bisa menahan virus yang akan masuk ke tubuh kita, ini kita jaga, yaitu dengan cara makan yang cukup, gizi yang seimbang, dan sebagainya. Kemudian kita juga yakin yang pertama, bahwa virus ini ada. Virus ini ada yang menciptakan, itu Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut pada virus. Jadi tidak perlu takut, tapi kita harus waspada dengan cara kita tertib mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, itu nanti kita tidak akan terpapar COVID-19. Bukti sudah banyak, ternyata ada mungkin saudara kita, teman kita yang kebetulan dicoba untuk terpapar COVID, ternyata semuanya banyak yang sembuh kembali. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tapi harus waspada. Kemudian di samping itu, bahwa dalam masa PPKM darurat, jadi kalau ketentuan yang pertama itu nanti berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli, tapi setelah itu nanti kita tidak tahu apakah nanti akan diperpanjang atau mungkin hanya berlaku sampai dengan 20 Juli. Ini kita patuhi juga. Mematuhi seperti tadi, kita tidak pergi ke mana-mana kalau tidak perlu. Karena termasuk sekarang banyak jalan yang ditutup. Agar apa? Agar kita tidak hanya melakukan kegiatan di luar rumah. Kemudian yang berikutnya, walaupun kegiatan pembelajaran nanti dilakukan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, agar anak-anak tetap semangat, diikuti dengan penuh semangat. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak mengikuti. Sayang, tadi saya sampaikan, tugas kami adalah mengantarkan kalian untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Maka Bapak Ibu Guru akan mendampingi kalian memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu sekali lagi mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat. Waktunya masuk, tapi masuknya tetap di rumah, tidak masuk berangkat ke sekolah. Jadi pelajarannya masuk tapi tetap di rumah, tidak perlu hadir di sekolah. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi anak-anak kami kelas 10, berarti benar-benar sekarang secara resmi kalian menjadi bagian dari keluarga besar SMK Widya Praja Ungaran. Selamat
menjadi bagian dari keluarga besar SMK Dia Belajar Ungaran, dan selamat mengikuti kegiatan yang nanti akan dilaksanakan. Jangan lupa selalu memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang diberikan oleh sekolah. Dan setiap ada kesulitan, jangan lupa anak-anak untuk menyampaikan atau mengkonsultasikan. Silakan dikonsultasikan kepada Bapak Ibu guru, atau mungkin kepada wali kelas, atau Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kesulitan kalian itu nanti bisa diatasi. Mohon untuk bisa menyampaikan apa adanya, tidak perlu ada yang disimpan. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan kalian sendiri. Demikian, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 12 kemarin, hari ini saya nyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi anak-anak semua. Demikian dan saya ada kurangnya mohon maaf atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sutanto yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup acara MPLS SMK Dia Belajar Ungaran tahun pelajaran 2021-2022. Semoga pelaksanaan MPLS ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kalian peserta baru dalam mengikuti pembelajaran di SMK Dia Belajar. Selalu terapkan protokol kesehatan, ya, menjaga imun, dan menaati masa PPKM darurat, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Selanjutnya adalah sesi foto. Seperti biasa, silahkan kalian on kamera, ya, karena panitia akan mengambil gambar pada sesi foto. Kita akan memberikan waktu 3 menit untuk foto di hari terakhir MPLS, ya, agar kita punya kenang-kenangan kita pernah melaksanakan MPLS secara ya. Silahkan berpose dengan wajah ceria, ya. MPLS sudah selesai, maskernya bisa dilepas, ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua, pose secantik dan seganteng mungkin, ya. Oke, silakan sambil dikenali wajah teman-teman kalian yang nantinya akan jadi teman dalam belajar di SMK Dia Belajar. Sudah? Oke, selanjutnya untuk penampilan terakhir, apakah bisa join? Kalau tidak bisa langsung kita akhiri. Tidak bisa join, ya. Oke, kita akhiri saja, ya. Demikian seluruh rangkaian MPLS SMK Dia Belajar Ungaran. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, marilah kita senantiasa tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan, merajut sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.